Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahya, NIM 1205011049, kelas Granada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk tugas praktek, di mana materi yang saya ambil yaitu time series yang berjudul prediksi harga saham Telkom Indonesia atau TLKM menggunakan metode ARIMA. Latar belakang masalah. TLKM adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sebagai perusahaan publik, harga saham TLKM bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi pasar, kondisi keuangan perusahaan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Informasi mengenai daftar harga saham TLKM pada periode tertentu memiliki kepentingan penting bagi para investor dan pelaku pasar saham. Investor dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan investasi, seperti membeli atau menjual saham TLKM. Pelaku pasar saham juga dapat menggunakan informasi ini untuk melakukan analisis teknikal dan fundamental serta membuat prediksi mengenai harga saham TLKM di masa depan. Rumusan masalah. Untuk melakukan ramalan harga saham TLKM beberapa hari ke depan dengan menggunakan model ARIMA. Data dan variabel yang digunakan. Dalam dataset yang saya ambil, saya menggunakan dataset TLKM, yang dimana di situ terdapat variabel yaitu data, date, variabel date, open, high, low, close, ADJ close, dan volume. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya dimulai pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Processing data yang dilakukan serta interpretasi. Yang dilakukan itu banyak, tetapi di sini saya membuat poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu import library, eksplorasi data, check missing value, drop data date menjadi index, visualisasi, uji stasioner, ARIMA terbaik, dan prediksi data. Oke, langsung saja kita akan melihat atau kita akan mempresentasikan codingannya di Google Colab. Ini merupakan Google Colab-nya, yang dimana pertama tadi kita mengimportkan data. Di sini kita mengimportkan dulu datasetnya ya, kita masukkan datasetnya ke dalam file ini. Yang diimport yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib yang untuk membuat visual nantinya. Kemudian kita import juga Seaboard dan juga kita import warning. Selanjutnya yaitu kita masukkan atau kita baca data ini. Di sini kita tampilkan datanya. Apa aja sih dalam data itu? Nah, muncul yaitu variabel date, open, high, low, close, ADJ close, dan volume. Di sini kita dapat lihat data-datanya. Kemudian kita eksplorasi data. Di sini tipe datanya itu. Kemudian kita cek missing value. Ini sintaksnya data is null. Oke, di sini kita melakukan dropping atau kita menghapus kolom. Di sini kita menggunakan atau kita mencontohkan data close. Jadi yang kita perlukan yaitu data close dan data date. Selebihnya ini kita hapus dengan cara yaitu kita drop variable open, high, low, ADJ close, volume. Setelah itu berarti yang tersisa yaitu date dan juga close ya. Yang lainnya kita hapus. Kemudian di sini kita cek kembali missing value-nya. Kita menghapus data kosong variable close. Kemudian kita cek kembali missing value-nya. Setelah kita hapus kita cek. Nah, di sini kita print
Jadi tinggal datanya itu sebuah objek, float, close-nya itu float. Kita tampilkan kembali datanya setelah kita dropping tadi kan, kita tampilkan kembali sehingga data itu tinggal date dan juga close. Selanjutnya yaitu mengubah tanggal menjadi indeks, sehingga hasilnya seperti berikut. Dia data tersebut akan memanjang gitu ya, memanjang ke kanan. Kemudian kita tampilkan kembali. Setelah data tersebut menjadi indeks, kita tampilkan kembali dengan cara data. Akan hasilnya seperti ini. Kemudian menginisialisasikan variabel close menjadi data time series. Caranya yaitu TS sama dengan data close, kita ambil yaitu data head atau data 10 gitu, data head atas teratas, data induknya 10 sebanyak 10 lah gitu, data awal sebanyak 10. Kemudian kita visualisasikan visualisasi datasetnya. Di sini kita mengambil untuk X labelnya kita buat itu date atau tanggal. Kemudian untuk Y labelnya kita menggunakan close price. Untuk titelnya yaitu Telkom close price, karena kita mengambil data yaitu data close nya. Oke. Selanjutnya melakukan uji stasioner data. Kita deklarasikan dulu fungsi untuk mengecek stasionaritas data. Uji data menggunakan model ARIMA. Melakukan uji stasioner untuk datasetnya. Sini kita melakukan uji dan kita mendapatkan hasil yaitu p-value-nya itu 0,338107. Di sini dapat kita simpulkan 0,33 ini dia lebih besar daripada 0,05. Jadi data ini tidak stasioner kan? Kita dapat lihat di sini kan? Diperoleh p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Jadi kita lakukan yaitu proses differencing, yaitu memperkecil. Kita differencing, kemudian kita dapat p-value-nya yaitu 0,00. Berarti dia sudah lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya yaitu kita melakukan visualisasi AFC dan PACF. Kita visualisasikan, kita dapat yaitu partial autocorrelation-nya 1 di sini itu 0 minus 0,1 ya. Ini gunanya, ini model ARIMA-nya ya. Ini untuk menentukan model ARIMA-nya. Di sini kita buat codingan seperti ini, kemudian kita masukkan p-value, d-value dan key-value. Di sini saya menggunakan range-nya itu 0,2. Sehingga dari 0,2 ini didapat base ARIMA yaitu 111 dengan RMSE-nya 67,807. Dari nilai dari 0,2 ini. Setelah dilakukan percobaan dalam model ARIMA PDQ dengan order 0 dan 2, 0 dan 2, 0 dan 2, diperoleh model menghasilkan terkecil yaitu nilainya 111. Kemudian kita visualisasikan hasilnya ini ke dalam, kita visualisasikan menggunakan import matplotlib, sehingga hasilnya seperti berikut dengan ketentuan color red-nya ini untuk ARIMA-nya. Jadi ini ARIMA-nya nih, ARIMA-nya. Kemudian kita lihat hasil
Sarimax result dengan menggunakan result ARIMA summary. Informasi yang diperoleh dari permodelan ARIMA tadi pada dataset ini kita dapat lihat di sini. Sarimax-nya ARIMA 111, standar errornya 0,097 gitu. Dan untuk prediksi data dengan model ARIMA 111 untuk 5 hari ke depan. Jadi untuk 5 hari ke depan maksudnya ini kita mulai dari indeks 1422, dimulai dari situ kemudian sampai dengan 1426. Itu berarti 5 hari ke depan. Sehingga hasilnya seperti berikut ini. Hasilnya yaitu indeks 1422 dengan nilai close-nya yaitu 9156. Maksud dari indeks ini 1422 itu ialah kan jumlah datanya tadi sampai dengan 1421, yaitu pada tanggal 1 bulan 9. Jadi untuk yang ini hasilnya ini 1422 ini berarti untuk tanggal 2 bulan 9, ini tanggal 3 bulan 9, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 gitu. Hasil prediksi menggunakan algoritma ARIMA ini hasilnya seperti ini. Oke, ini fungsinya untuk menampilkan nilai pada data asli dari tadi ya, seriesnya ini, kemudian name-nya close. Kemudian model dan parameter model yang digunakan. ARIMA adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data deret waktu. Model ARIMA umumnya dinyatakan dalam notasi ARIMA P, D, Q, di mana P adalah order autoregressive dan D adalah order differencing dan Q adalah order moving average. Jadi modelnya tadi udah saya tunjukkan, modelnya yaitu ini tadi. Ini model untuk menentukan ARIMA-nya. Kemudian hasil result yang diperoleh yaitu ini Sarimax resultnya. Ukuran kebaikan model yang dihasilkan jika melakukan komparasi model juga ditampilkan, serta insight yang dihasilkan. Ya, maksudnya hasil visualnya dan juga base ARIMA atau model yang paling bagus gitu ya. Jadi model yang paling bagus base ARIMA-nya yaitu tadi kita di sini saya menggunakan model 222 atau P value, D value dan Q value-nya itu saya menggunakan rank 0,2 semua, dan saya dapat base ARIMA-nya itu 111 dengan RMSE-nya 67,807. Setelah mendapatkan itu, kita masukkan atau kita visualisasikan menggunakan Matplotlib. Kita masukkan di sini, dan untuk visualisasinya yaitu ini. Oke, di sini kesimpulan diperoleh hasil prediksi untuk nilai 5 hari ke depan TLKM pada periode seriesnya itu yaitu indeks atau raw 1422 dengan data close-nya yaitu 9156, atau di sini bisa kita buat yaitu pada tanggal 1 bulan 9 2022 sampai dengan yang ini yaitu data ini tanggal 2 ya, sampai dengan di sini
2, 3, 4, 5, 6 tanggal 6 bulan 9 09 2022. Oke, ini merupakan hasil prediksi menggunakan model ARIMA, yaitu dengan series ini, dan juga saya menggunakan data close atau kolom close gitu. Oke, saja presentasi singkat mengenai presentasi praktek saya. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.